Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Ayo adik-adik, sebelum kita mengawali sekolah minggu online hari ini, di sini kakak bersama Ibu Wati dan kakak sendiri, kakak Anggun, kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Bapak Abraham. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Mari kita nyanyi bersama-sama. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, terputar lalu duduk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, terputar lalu duduk. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mengawali ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Kau berikan di pagi hari yang indah ini. Kiranya kami anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan, dan juga Tuhan berkati dari awal ibadah ini hingga akhir nanti, agar anak-Mu ini dapat melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang Padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita membaca firman ya Mbak Anggun. Iya, Nah, betul, kita Ibu. baca bergantian. Silakan adik-adik disiapkan Alkitabnya. Yang sudah bisa baca, silakan dibaca. Yang belum, silakan mendengarkan. Yuk, Mbak Anggun dulu. Ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai ke-12, dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai 18. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan padaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian,
Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilahnya semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Lanjut ke ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar, sungai Efrat." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah membaca, kita sudah mendengarkan. Selanjutnya kita bisa duduk ya Mbak ya. Ya, Ya. Mbak Anggun pernah dijanjiin sama seseorang nggak? Atau sama mamahnya, bapaknya, temennya gitu? iya pernah. Oh pernah dijanjiin ya. Terus pernah nggak yang janji itu ternyata mengingkari, tidak menepati janjinya? Pernah? Iya pernah. Terus rasanya gimana tuh kalau Rasanya sedih, sedih ya? kecewa. Oh, kecewa. Iya. Oh iya. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang janji harus ditepati. Ada sebuah cerita. Ceritanya berhubungan dengan firman yang telah kita baca bersama-sama tadi ya Mbak Anggun ya? Iya betul. Ya, yaitu ceritanya tentang siapa tadi Mbak Anggun? Tentang Abram. Iya, tentang Abram. Nah, Abram siapa ya? Pernah dengar Mbak Anggun? Pernah. Nah, Abram ini pada usia yang sudah tidak lagi muda, beliau masih belum diberikan keturunan ya Mbak ya? Iya. Ya, ceritanya seperti itu, belum diberikan keturunan. Kemudian Tuhan datang kepadanya. Tuhan datang, nanti dia akan diberikan keturunan yang banyak, seperti pasir di pantai. Mbak Anggun pernah ke pantai? Iya pernah Bu. Pernah lihat pasirnya? Pernah. Bisa menghitung? Tidak, karena banyak pasirnya. Oh iya banyak, karena banyak pasirnya. Nah itulah janji Tuhan kepada Abram akan memberikan keturunan yang banyak, seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Adik-adik tentunya juga sudah tahu ya, bintang itu seberapa banyak. Adik-adik bisa menghitungnya? Ya, kita semua tidak bisa menghitungnya ya. Nah di situ pada saat Tuhan itu memberitahu Abram kalau Abram, nanti aku akan memberikan keturunan yang banyak untukmu. Kemudian Abram karena sudah tidak lagi muda, dia merasa mustahil apa yang dijanjikan Tuhan, dia tidak percaya. Kemudian Tuhan memberikan bukti seperti tadi ada di ayat tadi berapa Pak?
Ya, lalu Tuhan membawa Abram keluar setelah berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu yang dijanjikan Tuhan. Nah, pada akhirnya Tuhan pun membuktikan kepada Abram firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Kemudian diambil, dipotong, lalu diletakkan di satu bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung itu tidak dipotong dua. Nah, ketika burung itu hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Nah, selanjutnya saat matahari terbenam, hari menjadi gelap, kelihatan perapian berasap berserta suluh yang berapi lewat di antara potongan daging. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Nah, jadi di situ Tuhan berfirman, berjanji kepada Abram akan memberikan keturunan, dan itu dibuktikan Tuhan memberikan keturunan yang melalui Abram diberikan keturunan yang banyak. Nah, dari cerita ini kita bisa meneladani Tuhan yang menepati janjinya. Tuhan saja yang menciptakan langit dan bumi ini menepati janjinya kepada Abram. Kita sebagai umat Tuhan, kita pengikut Tuhan, maka kita juga harus mengikuti teladannya, menepati janji kepada orang lain. Kenapa? Kira-kira kenapa, Mbak? Kenapa toh kita harus menepati janji itu? Supaya tidak mengecewakan. Iya, betul, supaya tidak mengecewakan. Terus kalau kita menepati janji, rasanya bagaimana? Senang dan bangga sama diri sendiri. Iya, senang. Kita pasti senang. Membuat orang senang, tentu kita akan merasa senang. Nah, itulah adik-adik untuk cerita hari ini, yaitu tentang menepati janji. Mari kita bersama-sama berusaha untuk selalu menepati janji. Begitu ya Mbak Anggun ya? Iya, Bu. Nah, sekarang marilah Mbak, kita nyanyikan pujian Yesus pokok. Iya. Musik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari kita bersatu dalam doa, kita doa penutup. Bapa yang ada di surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah mengizinkan kami melakukan ibadah online pada hari ini.
Kiranya Engkau selalu melindungi kami semua, anak-anakmu di sini, di studio maupun di rumah masing-masing, juga untuk tim multimedia GKJ Medari. Kiranya Engkau selalu memberikan berkat, memberikan kesehatan kepada kami, sehingga selalu dapat memberikan pelayanan, menemani adik-adik beribadah online sekolah minggu. Bapa yang di surga, kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan akan berusaha untuk menepati janji seperti yang telah Engkau contohkan kepada kami. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas pertolongan-Mu pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Akhirnya Bapa, terima kasih kami ucapkan. Amin. Amin. Sudah Mbak Anggun? Nah, Ya. kita karena sudah selesai, bagaimana? Mari kita pulang dan Iya. melakukan firman ya. Iya. Sayonara. Dadah. Sampai jumpa.